Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Masai Kudus. Bertemu kembali bersama Bu Eli dalam pelajaran IPS. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk pada bab 2 tentang perubahan sosial dan globalisasi. Silahkan simak video berikut ini. Selamat belajar. Pertemuan hari ini kita akan membahas bab 2 dengan tema perubahan sosial dan globalisasi. Nah, untuk materi ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari, kalian diharapkan dapat memahami pengertian dari perubahan sosial. Dan yang kedua, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Dan yang terakhir, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memberikan contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut. Nah, kita akan bahas materi ini. Perhatikan gambar berikut, ini adalah HP yang sekarang sudah jarang kita temui di sekitar kita. Lalu kemudian HP ini, inilah HP yang sekarang ini sedang meluas di sekitar kita. Dan dua-duanya sama-sama HP, tetapi HP ini dikeluarkan dalam waktu yang berbeda. Pastinya yang merek Nokia lebih dulu ada sebelum diciptakan HP yang sebelah kanan. Nah, hal inilah yang disebut sebagai perubahan, atau ini adalah salah satu contoh dari perubahan. Jadi perubahan itu mengikuti dengan seiringnya perkembangan zaman. Dan semua orang pasti mengalami suatu perubahan. Bahkan sekarang ini kita juga sedang hidup dalam lingkungan yang mengalami perubahan, khususnya pada masa pandemi ini ya. Nah, kita bisa rasakan sekarang ini, kalau dulu kita bisa bebas bertemu dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan semua orang ya. Tetapi kita harus membiasakan diri untuk melakukan suatu perubahan. Kita harus bisa menjaga jarak dengan orang yang kita temui, yang dulunya kita bisa bebas untuk berjabat tangan ataupun untuk berpelukan ya, tetapi sekarang harus kita batasi itu karena adanya suatu perubahan, yaitu peristiwa COVID-19 ini ya, yang mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti contoh lainnya juga pemakaian masker. Itu juga salah satu contoh perubahan yang kita alami sekarang. Yang dulunya kita jarang sekali menggunakan masker, bahkan tidak pernah. Tetapi untuk sekarang ini kita wajib untuk memakai masker. Bahkan sering juga kita jumpai di jalan-jalan ada razia untuk pemakaian masker, diharuskan untuk memakai masker. Nah, itulah yang namanya perubahan. Ada suatu hal berbeda yang kita lakukan dari yang sebelumnya. Contoh lain yaitu saat kita di tempat umum. Juga kita sering sebelum kita masuk tempat umum, kita dicek oleh suhu tubuh kita. Kondisi fisik kita itu bagaimana? Nah, itu juga kita harus mulai dengan mengadaptasi hal tersebut. Membiasakan diri seperti itu. Contoh lainnya juga saat kita di tempat-tempat umum, kita pun harus menjaga jarak. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan-perubahan dalam kehidupan di sekitar kita. Dan itu tidak bisa kita hindari. Kalau kita memaksa diri untuk tidak mengikuti itu, pastinya akan berdampak tidak baik untuk diri kita maupun orang lain. Maka dari itu, kita mengalami suatu perubahan dimanapun kita berada. Ya, bahkan dari zaman dulu hingga sekarang perubahan itu selalu terjadi. Karena tadi ya, kita mengikuti perkembangan kehidupan. Karena kehidupan ini selalu berkembang ya. Zaman ini selalu mengalami perubahan.
dan pastinya perubahan itu mengalami atau menuju ke hal yang baik, atau perubahan itu terjadi karena ada suatu sebab untuk suatu tujuan yang baik pula. Nah, dari penjelasan ini maupun contoh ini, kita bisa simpulkan pengertian dari perubahan sosial. Nah, beberapa tokoh itu menyebutkan atau mendefinisikan pengertian perubahan sosial beraneka macam menurut pendapat mereka. Tetapi hari ini Ibu kasih pengertian perubahan sosial secara umum ya. Jadi pengertian perubahan sosial secara umum merupakan proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, apa yang disebut dengan tatanan atau struktur? Tatanan atau struktur itu meliputi pola pikir, sikap, nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Nah, dan perubahan sosial ini memiliki berbagai macam bentuk. Yang akan kita pelajari yaitu ada 3 bentuk perubahan sosial. Yang pertama dilihat dari waktunya, itu dibedakan menjadi perubahan sosial revolusi dan evolusi. Kemudian perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, itu dibedakan menjadi perubahan sosial besar dan perubahan sosial kecil. Lalu dilihat dari bentuk perencanaannya, itu dikelompokkan menjadi perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dilihat dari waktunya ya. Nah, berdasarkan waktu tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi. Apa itu perubahan sosial lambat? Yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi. Jadi proses terjadinya perubahan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu orang-orang di suku pedalaman. Ini Ibu beri satu contoh suku pedalaman di Jambi ya. Nah, ini sebagian besar mereka itu sangat sulit untuk menerima perubahan. Khususnya perubahan yang mengarah kepada hal baru yang sebelumnya belum pernah mereka alami ya. Khususnya ini Ibu beri contoh tentang pendidikan. Jadi mereka itu susah sekali menerima pendidikan, bahkan menerima orang dari suku lain yang datang ke daerahnya ya, itu mereka susah sekali menerima ini. Jadi ini membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Jadi pola pikir mereka untuk berubah, untuk mengikuti perkembangan itu susah sekali, sehingga mereka menjadi suku yang sangat terbelakang, sangat tertinggal seperti itu ya. Jadi untuk memperoleh pendidikan ini mereka pun melalui proses yang sangat lama seperti itu. Nah, yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau istilah lainnya revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung sangat cepat. Contohnya revolusi industri di Eropa. Kita tahu bahwa Eropa itu adalah negara maju. Dan di sini banyak penduduknya pastinya berpola pikir yang sangat cepat ya, yang bisa menerima perubahan itu secara cepat, meresponnya secara cepat. Khususnya dalam bidang industri. Mereka bisa dengan cepat menciptakan suatu mesin yang baru. Untuk memakai mesin itu juga mereka sangat mudah untuk beradaptasi, sehingga industri pun mereka berkembang dengan cepat. Karena mereka menerima perubahan itu sangat cepat sekali meresponnya ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua yaitu perubahan berdasarkan pengaruhnya. Ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan besar. Itu artinya yaitu perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Jadi perubahan besar ini berpengaruh terhadap masyarakat secara umum ya, secara luas. Contohnya yaitu pergeseran masyarakat dari agraris ke industri. Agraris itu pertanian ya. Jadi pertanian yang semula kita memakai manual, kita beralih ke industri, bahkan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih, itu menyebabkan kehidupan pertanian menjadi industri itu perekonomian di suatu daerah tersebut menjadi semakin
cepat, sehingga hal itu mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak, meliputi pendapatan maupun kebutuhan yang terpenuhi secara menyeluruh dan sebagainya. Jadi pengaruhnya itu sangat luas. Nah, kalau perubahan kecil itu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat. Jadi tidak mengubah masyarakat secara umum atau dampaknya itu sangat kecil terhadap kehidupan sosial. Contohnya adalah perubahan mode pakaian. Nah, kalau kita mengikuti model pakaian ya fashion seperti itu selalu berubah-ubah. Tetapi perubahan itu tidak membawa dampak besar, hanya dampak kecil saja ya. Nah, contoh lain dari perubahan kecil yaitu ya gaya berpakaian, dan perubahan besar itu contohnya tadi ya agraris ke industri seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, perubahan berdasarkan perencanaannya atau sudut pandang masyarakat. Itu ada yang namanya perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perubahan ini sudah direncanakan atau sudah diatur, bahkan sudah ada undang-undangnya kalau kita lihat dari sudut pandang kenegaraan ya, contohnya desentralisasi dan sentralisasi. Ini perubahan yang direncanakan oleh pemerintah, jadi diatur dalam suatu undang-undang. Contohnya pemerintah daerah mengurus secara mandiri keuangan dan politik daerah, atau kita sebut desentralisasi. Jadi pemerintah pusat memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur perekonomiannya maupun politik di daerahnya, memberikan kebebasan. Nah, itu ada suatu perencanaan, direncanakan. Sentralisasi pun gitu, kebijakan dan keputusan ada di tangan pemerintah. Di pemerintah pusat yang mempunyai wewenang mutlak di situ. Nah, itu juga terencana, ada suatu programnya, ada suatu dasar hukumnya. Nah, itu namanya terencana. Lalu yang kedua, yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, tetapi tidak bisa kita hindari. Contohnya yaitu bencana alam. Ini juga mengubah suatu kehidupan kita ya, merusak bahkan ya, makanya tidak dikehendaki. Tetapi kita tidak bisa menghindarinya karena ini peristiwa alam. Seperti itu. Nah, itu materi untuk hari ini tentang pengertian perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan contohnya. Nah, sekarang untuk memperdalam materi, kalian bisa melaksanakan lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Jadi kalian mengerjakan latihan soal pilihan ganda, di situ langsung kalian kerjakan untuk mengukur bagaimana kalian bisa menerima materi hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Seperti itu untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.